Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aditya Indarto SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDIT Umul Pura Bogor. Berikut adalah tugas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan tugas 1.1A8 dan berikut penjelasannya. Pertama, berupa kesimpulan filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang saya bisa peroleh yang pertama adalah pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kesimpulan berikutnya yaitu tentang kodrat anak yang perlu diperhatikan adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan yang berikutnya yaitu bahwa pendidikan itu berhamba pada anak. Dan kesimpulan yang saya peroleh selanjutnya yaitu tentang trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Songkulodo, artinya ketika di depan itu memberikan teladan. Ing Madyo Bangun Karso, ketika di tengah memberikan dukungan atau motivasi. Kemudian Itut Muri Handayani, ketika di belakang memberikan dorongan semangat. Jadi itu tentang trilogi pendidikan. Berikut tentang kesimpulan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk selanjutnya tentang refleksi. Berikutnya adalah refleksi bagaimana saya sebelum dan sesudah memahami dan mempelajari tentang filosofi KHD. Yang pertama tentang sebelum mengenal filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara. Pemahaman saya sebelum mempelajari dan mengenal modul tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah saya mengutamakan kemampuan pengetahuan atau kognitif dan kurang memperhatikan karakteristik setiap siswa. Dan poin yang kedua, sebelum mengenal filosofi KHD, pembelajaran yang saya lakukan lebih berpusat kepada guru. Dan poin yang ketiga, sebelum mengenal filosofi KHD, saya menganggap siswa seperti kertas putih yang tidak ada guratan-guratan yang oleh guru harus dituliskan. Guratan-guratan yang seragam semua siswa. Jadi saya masih menganut paham tabula rasa. Itu sebelum mengenal filosofi KHD. Dan alhamdulillah setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi KHD, ada hal-hal yang berubah. Yang pertama, saya memahami bahwa pendidik itu harus menuntun dan berusaha memperhatikan kodrat anak dalam rangka mengembangkan minat dan bakatnya. Yang kedua, saya memahami bahwa pembelajaran haruslah berpusat pada siswa karena setiap siswa memiliki keunikan. Dan yang ketiga, ada hal yang saya dapatkan yaitu saya mengetahui bahwa memberikan kesempatan dan memfasilitasi kepada siswa itu penting karena untuk mengekspresikan pengetahuan dan informasi yang dimilikinya. Bahwa setiap anak itu pasti memiliki modal yang dia miliki. Setiap anak tentunya berbeda-beda. Dan yang keempat, saya memahami bahwa pendidik sebagai pamong yang mampu memberikan teladan, dukungan, dan motivasi kepada saya. Dan inilah hal-hal yang saya dapatkan setelah saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya merefleksikan, ada hal yang bisa segera saya terapkan. Jadi setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ada hal-hal yang akan segera saya terapkan. Yang pertama, first, saya akan membuat desain pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memahami karakteristik setiap anak. Dan saya akan membuat desain pembelajaran yang menyenangkan.
Yang kedua, saya akan memperbanyak game atau ice breaking atau permainan edukatif dalam pembelajaran supaya tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang ketiga, saya akan berusaha memposisikan sebagai guru Among yang senantiasa menerapkan trilogi pendidikan. Beginilah yang bisa saya sampaikan terkait tugas 1.1a.8. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tentunya jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.